Di suatu kerajaan yang dipimpin di keluarga yang bernama Hastinapura, di kerajaan itu hidup dua orang saudara yang saling berebut tahta. Dua saudara itu disebut Kurawa dan Pandawa. Ayah Kurawa yaitu Destarasta usianya lebih tua dibandingkan ayah dari Pandawa yaitu Pandu. Selain itu, Duryodhana putra sulung Destarasta juga lebih tua dibandingkan Yudhistira putra sulung Pandu. Di suatu ruangan kerajaan ada Prabu Derawata dan dayang-dayang yang cantik. Dia kencang, tiba-tiba anginnya tidak berasa. Mohon maaf ya kita, apakah kurang kencang? Cukup. Punten Prabu, silakan duduk. Saya akan pergi. Saya akan memberikan tahta kepada kamu. Saya tidak pantas, Prabu. Kamu pantas, anakku. Setelah kejadian itu, Destarasta tidak menduga kalau Prabu Derawata akan pergi setelah memberikan amanat kepada Destarasta untuk memimpin kerajaan Hastinapura. Di tempat lain, Yudhistira dan Nakula sedang melakukan latihan di pekarangan kerajaan. Yudhistira. Iya paman. Bisa ruangan waktu sebentar. Bisa paman. Ayo ke tempat lain. Ayo paman. Silakan duduk paman. Bisa berdua, Pak. Jadi gini, Yudhistira. Sebelum Prabu Darawata pergi, dia menitipkan wasiat kerajaan Hastinapura pada saya. Tapi saya tidak mampu untuk melakukannya. Kenapa paman berpikir seperti itu? Karena kamu, Yudhistira, lebih pantas untuk mendapatkan tahta itu. Tanpa diketahui, di belakang Destarasta dan Yudhistira ada Duryodhana yang mendengar pembicaraan mereka. Duryodhana melamun memikirkan tahta kerajaan yang akan diberikan kepada Yudhistira. Tidak lama setelah itu, Sangkuni datang menghampiri. Saya lihat kamu sedang gelisah. Ada apa gerangan? Saya tidak setuju paman. Kalau Yudhistira yang akan menjadi raja di kerajaan Hastinapura. Sabar. Saya tidak akan tinggal diam. Saya akan membantu kamu. Tinggal menghilangkan di antara kelimanya saja. Saya setuju. Mohon bantuannya paman. Terima kasih. Di tempat yang lain, di dalam kerajaan, ada Dewi Kunti dan Sadewa. Dewi Kunti dan Sadewa datang ke Joglo. Anakku Sadewa, kemarilah. Baik ibu, apakah ada yang mau ibu tanyakan? Ibu ingin kamu mencari Nakula dan membawanya pergi ke Joglo untuk menemui saudaramu. Baik ibu, saya akan mencari Nakula dan membawanya ke Joglo. Setelah menemui Nakula, Sadewa pun menyampaikan amanat Dewi Kunti untuk menemui saudaranya di Kuru. Hei, tukang kayu. Iya, Paduka. Besok di sini akan mengadakan pesta. Saya mau kamu mengambil banyak kayu sebab saya akan menanggung dominannya. Lihatlah Duryodhana. Besok kalian semua akan mati. Ha. Di tempat lain, Bima sedang berjalan menuju ke rumahnya. Kemudian, di samping jalan, ia melihat seorang petapa. Bima, anakku, kemarilah. Iya, petapa. Ada perlu apa? Aku mau mengingatkan kepadamu bahwa seluruh keluargamu akan mengalami musibah yang sangat besar. Musibah apa yang akan terjadi kepada saudara saya? Petapa, ceritakan kepada saya akan terjadi musibah apa kepada saudara saya. Hari ini adalah hari diadakannya pesta Sangkuni dan Duryodhana. Mereka bertemu dengan Pandawa dan Dewi Kunti. Mana kabarmu? Baik, Kalau kabar ibumu? baik juga. Kabar keluarga saya baik semua. Saya permisi, punya permisi, saya ingin pergi.
Duryodhana pergi meninggalkan Pandawa dan Dewi Kunti. Tetapi mereka tidak tahu kalau hidangan itu sudah diberi ramuan yang bisa menghilangkan kesadaran. Setelah semuanya pingsan, Sangkuni mulai membakar tempat pesta itu. Bima ingat kata-kata petapa itu. Bima membangunkan semua warga untuk menyelamatkan semuanya di waktu yang tepat. Pandawa dan Dewi Kunti lari tanpa tujuan karena panik. Bagaimana ini, Bu? Kita harus lari dan mencari tempat yang lebih aman. Setelah kejadian kebakaran itu, Gandari selaku ibu tiri Duryodhana merasa cemas atas kelakuan putranya yang tega melakukan keburukan kepada Pandawa, saudaranya sendiri. Tapi Gandari pura-pura tidak tahu atas kelakuan putranya itu. Anakku Duryodhana, Iya, Ibu. ada apa di sana? Kenapa tempat itu terbakar? Di sana ada pesta dan pesta itu terbakar, Ibu. Pesta? Kebakaran? Bagaimana bisa? Terus bagaimana dengan saudaramu yang lain? Sepertinya mereka ikut terbakar juga dalam kejadian ini, Ibu. Pasti ini ada hubungannya dengan... Cukup. Ibu pasti telah memfitnahku. Saya sudah tahu tentang semuanya, bahwa kamu yang tidak setuju dengan wasiat ayahandamu, karena dia akan memberikan tahtanya kepada Yudhistira. Anakku, jangan serakah dengan kekuasaan, karena kamu akan celaka. Pandawa berjalan dengan Dewi Kunti menuju desa Pancala. Mereka selamat, tidak ada yang celaka. Akhirnya mereka sampai di suatu tempat. Kemudian Arjuna dan Bima pergi melihat Sayembara. Dia menyamar menjadi Brahmana yang meminta-minta makanan. Hai rakyatku, siapa yang bisa memanah langit dengan pusaka kencana? Saya akan menikahi dengan Daruma. Arjuna akhirnya memenangkan Sayembara bersama Bima dan menikahi Drupadi. Ibu, saya dengan Arjuna Cukup. mau. Pokoknya itu semua harus dibagi dengan rata dan dibagi dengan adil. Aduh, ada anak cantik. Kau mau yang mana di antara kelima itu? Pokoknya semua harus dibagi dengan rata. Tak apa Ibu, jika Ibu memerintahkan saya seperti itu, saya juga akan melakukan seperti itu. Pada suatu hari, Pandawa memutuskan untuk pulang ke kerajaan. Sebab Duryodhana menantang akan melawan Pandawa. Dulur-dulurku Pandawa, saya di sini ingin mengajak kalian untuk bermain dadu. Main dadu? Bermain dadu, tapi syarat main dadu itu tidak gampang. Apa maksudmu tidak mudah? Iya, bermain dadu dengan taruhan. Taruhannya yaitu dengan senjata perang. Permainan pertama dimulai. Sangkuni benar-benar memenangkan permainan oleh Duryodhana. Dan Sangkuni, semua harta punya Pandawa habis digunakan untuk taruhan. Kang, kami tidak memiliki harta sedikit pun. Bagaimana kalau istrimu yang cantik kita jadikan taruhan? Kamu berbicara apa? Kamu berani berbicara seperti itu? Gimana lagi? Harta kekuasaanmu ada tangan saya. Cukup, hentikan semua pertikaian ini. Dan akhirnya Pandawa kalah lagi oleh Duryodhana. Ambil ini. Cukup, dengarkan saya. Jika kamu melakukan itu, kamu pasti akan menyesal. Duryodhana, Iya, ya. Kamu tidak mendengarkan sumpah Pandawa anakku. Kita sekeluarga bakalan dihukum. Kamu jangan sekali-kali berani dengan para Pandawa. Karena kami sekeluarga akan mendapatkan musibah jika engkau berani melanggar sumpah tersebut.
Setelah itu, perang pun berakhir. Akhirnya, Kurawa kalah dan Pandawa menang. Dan Yudhistira diangkat menjadi raja Hastinapura. Bagaimana ini Bu? Alhamdulillah baik. Ya kenceng anginnya. Ayo sih dodok beli mana? Baik Ibu, apakah ada yang mau ditanyakan? Pasti ini ada hubungannya dengan Cukup. Duryudana. Ya, ya. lu ya. Ibu, saya dengan Arjuna mau cukup. Aduh, ada anak cantik. Kau mau yang apa? Apa? Bermain dadu. Bermain dadu dengan taruhan. Taruhannya yaitu senjata.